Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Ulumul Quran, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1, mahasiswa UINSI Samarinda. Pada video kali ini, insya Allah kami akan berbagi hasanah ilmu dengan tema ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Pengertian al-muhkam wa al-mutasyabbih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Beda artinya dengan mutasyabbih. Mutasyabbih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan, kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Secara terminologi, mutasyabbih berarti ayat yang belum jelas maksudnya, yang mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau hanya Allah yang mengetahuinya. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat-ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat kedatangannya hari kiamat, keluaran dajjal dan huruf-huruf muqatta'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apa itu fawatih aswar? Kata fawatihus suwar berasal dari bahasa Arab, sebuah kalimat yang terdiri dari susunan dua kata, fawatih dan aswar. Memahami ungkapan ini sebaiknya kita uraikan terlebih dahulu dengan pencarian kata per kata. Kata fawatih yang berarti pembuka adalah jamak taksir dari kata fatihatun, yang mempunyai arti permulaan, pembukaan, dan pendahuluan. Sedangkan aswar adalah jamak dari suratun, yang secara etimologi mempunyai banyak arti, yaitu tingkatan atau martabat, tanda atau alamat, gedung yang indah dan tinggi, susunan sesuatu atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Maka dapat disimpulkan bahwa fawatih aswar adalah pembuka-pembuka surah, karena posisinya yang mengawali teks-teks setiap surah. Kemudian, bagaimana sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabbih? Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabbih terbagi di dalam dua kelompok, yaitu mazhab salaf dan mazhab khalaf. Mazhab salaf yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabbih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri, tafwid ilallah. Mereka menyucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Di antara ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama mutaqaddimin. Kemudian mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabbih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama mutaakhirin. Hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih. Pertama, apabila seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran mutasyabihat, niscaya padamlah kedudukannya sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Orang yang benar-benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran keseluruhannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan ilmu di dalam Al-Quran, sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Ketiga, memperlihatkan kelemahan akal manusia.
akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentunya seseorang yang mempunyai pengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya, sehingga ia akan enggan tunduk kepada naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabih merupakan sarana bagi penunduk akal terhadap orang-orang dan menyatakan kesadarannya akan ketidakmampuannya untuk mengungkapkan ayat-ayat mutasyabih. Keempat, teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih. Sebagaimana Allah menyebutkan, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, sebagai cercaan terhadap orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih. Sebaliknya, Allah memberikan pujian bagi orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih sehingga mereka berkata, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. mereka menyadari keterbatasan akan akalnya dan mengharapkan ilmu laduni. Kesimpulan, muhkam merupakan ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Sedangkan mutasyabih berarti adalah ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan ta'wilnya, atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu ataupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sebab adanya ayat-ayat mutasyabih ialah karena Allah menjadikan demikian. Imam Al-Asfihani dalam kitabnya Mufradatil Quran menyebutkan bahwa sebab adanya kesamaan dalam Al-Quran terdapat 3 hal. Pertama, kesamaan dari aspek lafal saja. Kedua, kesamaan dari aspek maknanya. Dan ketiga, kesamaan daripada aspek lafal dan maknanya. Manfaat adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih di antaranya. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkam, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat-ayat yang begitu sudah jelas. Apabila seluruh ayat dalam Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Sampai di sini akhir penjelasan kami. Semoga melalui video ini kita semua dapat menambah hasanah keilmuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus-menerus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in ba'idana minasy syaitan qarribna ila ar-rahman a'idna